Di sebuah kota kecil yang ramai, tapi bersahaja, hiduplah seorang pemuda bernama Gio. Ia bukan orang kaya, bukan pula lulusan universitas ternama. Namun, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, jujur, dan rendah hati. Sehari-hari, Gio bekerja sebagai mekanik di bengkel milik pamannya. Tangannya kasar karena oli dan peluh, tapi hatinya bersih dan tulus. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur sore kota, sebuah mobil mewah mogok di depan bengkel tempat Gio bekerja. Dari dalam mobil, turun seorang wanita muda dengan wajah cemas. Ia cantik, sopan, dan terlihat canggung di tengah lingkungan bengkel yang penuh suara mesin dan tumpukan onderdil. "Mas, bisa bantu? Mobil saya tiba-tiba mati," katanya pelan. Gio hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia langsung memeriksa mesin mobil itu di bawah rintik hujan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mesin menyala kembali. "Sudah bisa, Mbak?" ujarnya sambil menyeka keringat. Wanita itu tersenyum lega. "Terima kasih banyak, Mas." "Gio, namaku Gio," jawabnya singkat. "Aku, Livia." Itulah awal segalanya. Setelah pertemuan itu, Livia kerap mampir ke bengkel. Kadang hanya untuk sekadar ngobrol, kadang membawa makanan. Dari obrolan ringan menjadi tawa, dari tawa menjadi ketertarikan, yang pelan-pelan tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Meski dunia mereka berbeda, Livia, anak dari keluarga pengusaha besar. Gio hanya montir biasa, tak ada sekat yang mampu menghalangi dua hati yang saling terpaut. Namun, di balik kebahagiaan itu, Gio sadar satu hal. Mencintai Livia adalah satu hal, tapi mendapatkan restu keluarganya akan jadi perjuangan besar yang belum tentu dimenangkan. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama Gio dan Livia. Cinta mereka tumbuh kuat, tak tergoyahkan oleh perbedaan dunia yang memisahkan. Livia pun telah memperkenalkan Gio secara tidak resmi kepada orang tuanya, namun selalu dalam konteks teman. Ia tahu, menyebut Gio sebagai kekasih akan menimbulkan badai besar. Namun Gio adalah lelaki dengan niat baik. Ia tak ingin sembunyi-sembunyi terus. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari hari ke hari, Gio memutuskan untuk melamar Livia secara resmi. Ia menabung dari penghasilannya di bengkel, membeli cincin sederhana, dan mengenakan kemeja terbaik yang ia punya. Hari itu, ia datang ke rumah keluarga Livia, sebuah rumah mewah di kawasan elit, dijaga ketat, dengan taman yang luas seperti halaman istana. Gio merasa asing, kecil, dan kikuk. Tapi ia tetap melangkah di ruang tamu yang dingin dan mewah. Ia disambut oleh kedua orang tua Livia. Ibunya menatap dengan alis terangkat, dan ayahnya duduk tegak dengan wajah datar. "Jadi, kamu Gio?" tanya sang ayah dengan nada meremehkan. "Iya Pak, nama saya Gio. Saya datang hari ini dengan niat baik. Saya mencintai Livia dan ingin melamarnya." Suasana menjadi sunyi. Kemudian terdengar tawa kecil dari sang ibu, sinis dan tajam. "Kamu yakin, Nak? Kamu pikir kami akan menyerahkan anak kami ke montir?" Gio terdiam, berusaha menahan perasaan. Tapi ayah Livia melanjutkan, lebih pedas. "Kau pikir cinta cukup? Kamu datang pakai motor butut, cincin murahan, dan berharap kami bilang ya? Hahaha. Maaf Gio, dunia ini tidak seindah itu." Livia yang berada di ujung ruangan mencoba menyela. Namun, ayahnya mengangkat tangan. "Diam, Liv. Ayah yang bertanggung jawab atas masa depanmu." Lalu sang ayah berdiri, menatap Gio tajam. "Dengar baik-baik. Kamu tidak layak. Anak kami bukan untuk orang sepertimu. Keluar dari rumah ini sebelum kami benar-benar marah." Gio menatap Livia sebentar, matanya memohon. Namun Livia hanya bisa menangis dalam diam. Dengan dada sesak, Gio bangkit, menundukkan kepala, dan melangkah pergi. Cincin itu masih di sakunya. Tak sempat ia keluarkan. Di jalan pulang, di atas motornya yang sudah usang, Gio tak menangis. Ia hanya berkata dalam hati, "Suatu hari, kalian akan tahu siapa yang kalian usir hari ini." Malam itu,
Gio duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Kemeja yang ia pakai untuk melamar masih tergantung di gantungan, basah oleh hujan dan rasa malu. Kata-kata hinaan dari ayah Livia terus terngiang di telinganya, seperti paku yang dipukul berulang kali ke dalam hati. Namun, alih-alih tumbang, luka itu berubah menjadi bara. Bara yang membakar tekadnya. Aku tidak akan membalas dengan dendam, gumam Gio, menatap langit-langit. Tapi aku akan membalas dengan keberhasilan. Keesokan harinya, Gio memutuskan keluar dari zona nyamannya. Ia berhenti dari bengkel pamannya. Bukan karena malu, tapi karena ingin belajar lebih. Ia mulai ikut pelatihan bisnis daring gratis, membaca buku-buku motivasi yang ia pinjam dari perpustakaan umum, dan mencari peluang-peluang kecil yang dulu ia abaikan. Selama berbulan-bulan, Gio nyaris tak tidur. Siang, ia bekerja sebagai kurir online. Malam, ia belajar cara jualan daring dan investasi kecil-kecilan. Ia mulai berjualan suku cadang motor lewat media sosial, lalu memperluas ke aksesoris motor dan helm impor. Gio hidup hemat, setiap rupiah ditabung atau diputar untuk bisnisnya. Ia tak lagi memikirkan Livia setiap hari, bukan karena ia lupa, tapi karena cintanya kini terbungkus ambisi. Ambisi untuk menjadi orang yang tidak hanya layak dicintai, tapi juga dihargai. Dalam 1 tahun, perlahan namun pasti, bisnis kecil Gio berubah menjadi toko online yang ramai pelanggan. Ia membuka bengkel sendiri dengan konsep modern, lengkap dengan layanan antarjemput, sistem reservasi digital, dan tim mekanik terlatih. Namanya mulai dikenal di kalangan anak muda dan komunitas motor. Dari anak kontrakan, Gio kini pindah ke ruko 2 lantai yang juga menjadi kantor usahanya. Tapi satu hal yang tak berubah, kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Di atas meja kerjanya terletak sebuah kotak kecil cincin lamaran yang dulu tak sempat ia berikan. Ia menatap cincin itu malam itu sambil tersenyum tipis. Sebentar lagi, bisiknya, waktuku akan datang. Setahun telah berlalu sejak Gio diusir dengan hinaan dari rumah keluarga Livia. Dalam waktu yang terbilang singkat, ia menjelma dari pemuda sederhana menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dan disegani. Brand bengkel modern miliknya, GeDrive Garage, tak hanya dikenal di kota tempatnya tinggal, tapi mulai menarik perhatian dari kota-kota sekitar. Dengan sentuhan teknologi, pelayanan cepat, dan harga bersaing, Gio berhasil memadukan keahliannya di dunia otomotif dengan inovasi digital. Ia bahkan menjalin kerjasama dengan aplikasi transportasi online untuk servis armada mereka secara rutin. Kini Gio tak lagi hanya mengandalkan tangan kasarnya untuk memperbaiki mesin, tapi juga pikirannya untuk membangun jaringan bisnis. Ia mulai sering diundang ke seminar kewirausahaan, bahkan sempat masuk dalam daftar pengusaha muda inspiratif di sebuah media lokal. Tapi di tengah segala pencapaiannya, Gio tetap rendah hati. Ia masih turun langsung ke bengkel, sesekali memegang kunci pas, masih menyapa pelanggan dengan ramah, dan menyempatkan diri membina anak-anak magang dari SMK Otomotif. Ia tahu siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Suatu hari, ia menerima undangan ke sebuah forum bisnis otomotif nasional yang diadakan oleh Asosiasi Industri. Forum itu dihadiri pengusaha-pengusaha besar, investor, dan tokoh-tokoh penting. Gio hampir menolak, tapi salah satu mentornya berkata, "Kadang, kamu harus tampil di panggung besar. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi pesan. Orang biasa juga bisa luar biasa." Ia pun hadir, mengenakan setelan jas sederhana, tapi penuh percaya diri. Di acara itu, Gio tampil membawakan materi tentang digitalisasi layanan bengkel di era milenial. Semua yang hadir terkesan, tak sedikit yang mendekatinya untuk menjalin kerjasama. Tapi yang paling tak disangka salah, satu tamu undangan di barisan depan, duduk seseorang yang sangat Gio kenal, ayah Livia. Mereka saling bertatapan. Sang ayah tampak kaget, hampir tak percaya melihat pemuda yang dulu ia usir, kini berdiri di atas panggung sebagai pembicara utama. Disambut tepuk tangan dan pujian. Gio hanya tersenyum kecil. Ia tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk membuktikan. Acara Forum Bisnis Nasional itu usai dengan sukses.
Banyak pelaku industri datang menghampiri Gio, menawari kolaborasi, dan bahkan pendanaan ekspansi. Tapi yang paling membekas di benak Gio bukanlah sambutan hangat itu, melainkan satu tatapan asing yang familiar. Ayah, Livia. Pria itu hanya duduk diam selama presentasi Gio. Namun, pandangan matanya jelas tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Seusai acara, saat semua tamu mulai meninggalkan ruangan, Gio berjalan ke arah meja tempat pria itu duduk. "Selamat malam, Pak," sapa Gio dengan nada tenang, sopan. Ayah Livia menatapnya, mencoba menyembunyikan rasa canggung. Gio, senang bisa bertemu lagi, Pak. Saya tak menyangka kita akan bertemu di sini." Lelaki tua itu berdiri, menarik napas panjang. "Aku tak mengenalmu waktu itu. Tapi sekarang, kau luar biasa." Gio hanya tersenyum tipis. "Saya masih orang yang sama, Pak. Hanya saja, waktu mengubah banyak hal." Sebelum pria itu sempat menjawab, seseorang memanggil nama Gio dari kejauhan. Saat ia menoleh, langkah seseorang yang lain menghentikan napasnya sejenak. Livia. Wanita itu berdiri tak jauh, menatap Gio dengan mata berkaca-kaca. Ia lebih anggun, lebih dewasa, tapi sorot matanya masih sama penuh harap yang tertahan. Ia perlahan mendekat, berdiri di antara Gio dan ayahnya. "Gio," suara Livia gemetar. "Aku bangga padamu." Gio menatapnya, tak berkata-kata. Ada banyak hal yang ingin ia sampaikan, namun tak semua bisa diungkap malam itu. Hanya satu senyum yang mewakili segalanya. Ayah Livia menatap mereka berdua. Ia tampak ingin berkata sesuatu, namun akhirnya memilih diam. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Lelaki yang ia hina setahun lalu, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang ia segani dan yang masih dicintai oleh putrinya. Pertemuan itu berakhir tanpa kata maaf, tanpa janji manis, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Waktu telah membalikan posisi, dan harga diri yang dulu diinjak, kini berdiri tegak di atas pencapaian yang tak bisa dipungkiri. Beberapa minggu setelah forum bisnis itu, kabar tentang Gio semakin meluas. Namanya muncul di berbagai media sebagai pengusaha muda, inspiratif. Ia diundang ke podcast, seminar, bahkan ditawari proyek kerja sama dengan pemerintah daerah. Banyak yang tak percaya seorang mantan montir bisa melangkah sejauh itu. Namun di balik sorotan lampu dan apresiasi publik, Gio tetap tenang. Ia tidak larut dalam euforia. Baginya, tujuan awal masih sama. Membuktikan bahwa harga diri tak diukur dari pakaian atau saldo rekening, tapi dari keteguhan hati. Suatu sore, di kantornya yang kini berdesain modern dan dipenuhi karyawan muda, seorang resepsionis mengetuk pintu ruangannya. "Mas Gio, ada tamu, namanya Pak Raymond dan Bu Natalia." Gio terdiam sejenak. Ia tahu nama itu. Beberapa menit kemudian, kedua orang itu masuk ke ruangannya. Wajah mereka canggung, berbeda jauh dari sikap dingin dan angkuh setahun lalu. Pak Raymond membuka pembicaraan. "Kami tidak tahu harus mulai dari mana, Gio." Gio mempersilakan mereka duduk, tak berkata apa-apa. Ibu Livia menunduk. "Kami salah menilai kamu. Dulu, kami menilai dari penampilan. Kami sombong. Dan kami malu." Pak Raymond menghela napas dalam-dalam. "Kalau bisa diputar kembali, kami takkan mengusirmu waktu itu. Tapi, hidup tak bisa diputar, kan?" Gio menatap mereka. Tatapannya tenang, dewasa. "Saya tak pernah minta pengakuan, Pak. Tapi saya bersyukur pernah ditolak. Karena dari situ, saya belajar berdiri sendiri." Hening. Hanya suara detak jam yang terdengar. Akhirnya, Pak Raymond menatap Gio dalam-dalam. "Livia masih mencintaimu." Gio tersenyum kecil, menatap ke jendela. Di luar, matahari mulai tenggelam, mengubah langit menjadi jingga. "Saya juga masih menyimpan perasaan itu, Pak. Tapi sekarang, semuanya tergantung pada restu yang dulu kalian tolak." Pak Raymond menunduk. "Kalau kamu masih mau, kami restui." Gio mengangguk pelan. Bukan karena butuh restu, itu tapi karena ia tahu perjuangannya kini telah sampai di ujung. Penyesalan mereka memang datang terlambat, tapi Gio tak memilih untuk membalas. Ia memilih untuk memaafkan, karena ia tahu balas dendam tak akan pernah semewah pembuktian. Hari itu,
Pemuda yang dulu dihina, kini duduk di kursinya sendiri, dihormati oleh mereka yang pernah mengusirnya. Dan di luar ruangan itu, Livia berdiri, menunggu, dengan cinta yang tak pernah padam.